Asta, Maya makan. Oh, saya tak lali sepatu. Maju yuk, cepetan. Hehehe, jebule sekolah dia nandur banget ya. Cara kau pada bahaya ora sih? Ih, iya ya. Jangan kawan guru Bayo, mesti ngerti. Ya. Ayo. Di situ orang. Situ, itu kan. Keke Miss Winda ke, takon ya. Ayo, Maya. Miss Winda. Hai, selamat pagi. Gimana Asta? Kami mau tanya nih, sekolah kita kan letaknya di atas. Menurut Miss Winda, bahaya nggak sih? Oke, bagus sekali pertanyaanmu. Ayo, sudah jawab sambil kita jalan. Iya. Jadi sekolah kita memang berada di atas lereng, sehingga kita perlu melakukan beberapa pencegahan. Baik, nama saya Novinda Dian Puspito, Sarjana Pendidikan, mengajar di SMP Negeri 3 Pakedongan. Saya mengajar mata pelajaran informatika. Mengutip sebuah perkataan penuh inspirasi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru, melatar belakangi saya untuk terus berupaya untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, juga relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mengusung tema Ethnostem for Humanism yang nantinya kami singkat menjadi STEManis, bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang mendalam sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan. Pembelajaran ini mengusung pendekatan inquiry kolaboratif, artinya kami menggunakan siklus yang pertama yaitu assess, yang kedua design, yang ketiga adalah implementation. Artinya pada tahap assess yang kami lakukan, kami membuka ruang diskusi bersama siswa, bersama orang tua, dan bersama masyarakat sekitar. Pada suatu kesempatan, di ruang diskusi pagi, yaitu inspirasi cerita pagi, kami mendapati sebuah pertanyaan besar dari siswa mengenai lingkungan mereka. Mereka baru menyadari bahwa lingkungan sekolah mereka ini berada di ketinggian, berada di lereng, yang mana kalau dilihat dari bawah, sekolah kami itu letaknya paling atas dibanding dengan bangunan lain. Dari sinilah kami menyadari pentingnya menghadirkan pembelajaran yang dekat dengan kehidupan siswa. Kami kemudian berdiskusi bersama Bapak Ibu Guru untuk memetakan aset, sehingga kami melakukan asesmen awal itu terukur untuk mendapatkan data. Setelah itu, kami beranjak untuk mendesain pembelajaran kolaboratif bersama antar mata pelajaran, yaitu IPS, IPA, Matematika, dan juga Informatika. Anak-anak, hari ini kita akan bocah kelompok untuk mengamati lingkungan yang ada di sekolah kita. Pada mata pelajaran IPS dengan topik letak geologis Indonesia yang diampu oleh Pak Budi membawa siswa untuk mengalami pembelajaran langsung di luar kelas. Mereka dibawa ke kebun sekolah di mana di sana masih terdapat lereng dan kemiringan tanah yang cukup terjal. Kemudian mereka diajak untuk berdiskusi, mengamati menggunakan teknologi seperti ChatGPT. Dari situ mereka mendapatkan data mengenai karakteristik lingkungan, jenis tanah, kemudian potensi bencana yang dapat muncul. Baik, proses selanjutnya setelah dari kelas IPS, siswa akan menjalankan pembelajaran di kelas IPA bersama Pak Cahyo dengan topik pengukuran. Di kelas ini mereka melakukan kegiatan untuk membuat sebuah produk, yaitu alat yang bernama clinometer. Alat ini digunakan untuk mengetahui kemiringan lereng yang nantinya akan digunakan kembali untuk pengamatan di luar kelas, seperti itu. Proses mengimplementasi pengetahuan siswa terlihat pada pembelajaran matematika. Siswa kembali diajak untuk menuju lokasi pertama pada pembelajaran IPS. Mereka kembali melakukan pengamatan, namun kali ini menggunakan alat clinometer yang sudah mereka buat pada pembelajaran IPA. Mereka dengan bimbingan Pak Afan sebagai pengampu matematika melakukan pembidikan menggunakan alat clinometer. Mereka mengukur seberapa kemiringan lereng yang ada di sekolah mereka. Hasilnya mereka temukan bahwa rata-rata kemiringan yang ditemukan di lokasi sekolah sekitar 30 hingga 45 derajat, yang mana ini dikategorikan sebagai
daerah yang curam dan rawan bencana tinggi. Dari sini sampailah kita pada pembelajaran informatika dengan topik pembelajaran berpikir komputasional. Tujuan pembelajarannya adalah siswa didorong untuk berpikir kritis, kemudian mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Ada 4 pilar berpikir komputasional yang bisa kita kenali. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua adalah pengelompokan pola, kemudian ada abstraksi dan algoritma. Tahap yang pertama yaitu dekomposisi atau memecah masalah. Masalah utama yang anak hadapi adalah anak dituntut untuk membuat alat peraga tanah longsor sederhana. Dari masalah ini, mereka kemudian memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang pertama, mereka menentukan bahan. Yang kedua, mendesain lereng di kardus, sudut kemiringannya, dan desainnya. Kemudian, mereka menambahkan faktor pemicu longsor, seperti air hujan buatan dengan menggunakan botol air mineral yang diberi lubang, seperti itu. Yang selanjutnya adalah menentukan solusi mitigasi. Apakah harus membuat vegetasi, ataukah harus ada talut, dan lain sebagainya. Tahap yang kedua adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Siswa bisa mengamati pola tanah yang mudah longsor saat lereng curam, tidak ada vegetasi, dan air meresap berlebihan. Siswa membandingkan pola dengan dan tanpa mitigasi. Misalnya, longsor lebih cepat jika tanpa pohon penahan, seperti itu. Tahap selanjutnya adalah algorithmic thinking atau berpikir algoritmik. Bagaimana siswa menyusun langkah-langkah eksperimen, simulasi. Yang pertama, mereka membuat model lereng dari kardus dengan sudut tertentu. Yang kedua, mereka menambahkan tanah sesuai dengan tanah yang mereka lakukan pengamatan di sekolah. Karena jenis tanah dan kepadatan tanah juga sangat berpengaruh. Yang ketiga, mereka mensimulasikan hujan dengan menuangkan air menggunakan botol yang sudah dilubangi, sedikit demi sedikit. Yang keempat, mereka mengamati kapan tanah longsor itu mulai. Yang kelima, ulangi dengan menambahkan vegetasi buatan. Mereka membuat peraga untuk memodelkan vetiver atau tanaman akar wangi yang memiliki akar panjang, bisa menahan longsor. Tanaman ini mereka buat menggunakan kawat. Kemudian mereka buat model seperti rumput seperti itu, mereka masukkan ke dalam tanah, terus mereka lihat prosesnya, bandingkan hasilnya. Jadi anak-anak bisa membandingkan mana model atau alat yang menggunakan talut, mana yang menggunakan vegetasi untuk penahan longsor, seperti itu. Dari hasil pengamatan yang diperoleh, kemudian siswa mempresentasikan dan merefleksikan pembelajaran yang mereka alami. Mitigasi yang direkomendasikan adalah dengan menanam vegetasi jenis rumput vetiver yang mana akarnya tadi bisa lebih dari 5 meter, bahkan ada yang sampai 30 meter. Ya, Asri Ratnasari, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pagedongan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Untuk melakukan pembelajaran ini, sekolah melakukan beberapa tahapan. Di antaranya yang pertama adalah mengidentifikasi tantangan dan pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Dengan melibatkan mitra, kita melakukan tahapan akses, kemudian tahapan desain pembelajaran, tahapan implementasi, kemudian pengukuran sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran, rencana tindak lanjut, dan melakukan redesign kembali. Pengalaman pembelajaran kali ini menjadi pengalaman yang luar biasa bagi saya, karena saya dapat mengetahui cara mengukur kemiringan lereng dan mengetahui manfaat akar wangi. Terus apa harapan Asta setelah pembelajaran ini? Harapan saya semoga pembelajaran yang lainnya lebih aktif dan melibatkan banyak pihak. Pihak yang dimaksud seperti apa? Tadi kemarin kamu sudah memberi akar wanginya ke siapa? Bibitnya ke siapa? Ke warga sekitar. Saya merasa senang karena bisa membuat alat klinometer dan juga cara pemakaian alat tersebut. Mana bagian pembelajaran yang paling menyenangkan? Menurut saya menyenangkan semua karena bisa belajar di luar ruangan serta langsung praktik menggunakan alat klinometer.